Berhenti scroll dulu sebentar. Kalau bot trading OKX kamu rugi, kemungkinan besar bukan karena salah setting. Kamu salah paham cara kerjanya dan kesalahan ini yang bikin banyak orang pelan-pelan ngabisin saldo mereka pakai bot trading. Di video ini, gue bakal tunjukin cara kerja asli bot trading OKX, kenapa kebanyakan tutorial gagal bantu kamu, dan gimana cara pakainya dengan kontrol, bukan cuma berharap. Ini bukan tutorial klik-klik terus langsung kaya. Gua nggak di sini buat janjiin profit pasti atau bot ajaib. Yang bakal kamu dapat di video ini adalah pemahaman beneran tentang cara bot trading OKX bekerja, kapan mereka berhasil, kapan mereka gagal, dan gimana caranya biar bot nggak trading melawan kamu. Di akhir video ini, kamu bakal tahu apakah bot trading cocok sama strategi kamu, dan gimana cara pakainya kayak sistem, bukan judi. Apa itu bot trading OKX? Bot trading OKX itu simpelnya sistem otomatis yang eksekusi trading berdasarkan aturan yang kamu tentuin. Dia yang nggak prediksi market, nggak mikir, dan nggak peduli sama emosi kamu. Bot cuma ngerjain satu hal, ikutin logika. Dan disinilah kebanyakan orang salah paham soal bot. Mereka nganggap bot kayak pemberi sinyal, padahal sebenarnya bot itu cuma mesin yang eksekusi keputusan lo lebih cepat tanpa emosi. Kalau logika lo lemah, bot bakal expose kelemahan itu lebih cepat daripada trading manual. Kenapa kebanyakan orang rugi pakai bot? Ini dia kenyataan pahitnya. Kebanyakan orang rugi bukan karena bot trading OKX-nya jelek. Mereka rugi karena nyontek settingan tanpa ngerti strategi di baliknya. Mereka nyalain bot pas kondisi pasar yang salah. Mereka nggak ngerti bot ini dirancang buat jenis pasar yang mana. Dan yang paling parah, mereka berharap bot bisa benerin kurangnya disiplin mereka. Bot trading nggak ngilangin risiko, tapi ngilangin keraguan. Jadi kalau strategi lo cacat, bot cuma mempercepat kerugian lo aja. Gimana cara kerja bot trading OKX sebenarnya? Setiap bot trading OKX dibangun dari satu ide inti, struktur. Baik bot grid, bot DKA, atau bot arbitrase, masing-masing dirancang untuk perilaku pasar tertentu. Bot grid dirancang untuk pasar sideways di mana harga bergerak naik turun dalam kisaran. Bot DKA dirancang untuk mengelola entry secara bertahap, terutama saat volatilitas tinggi. Bot arbitrase menangkap selisih harga kecil antar platform. Jika pakai bot yang salah di pasar yang salah, pengaturan apapun tidak akan membantu. Memahami konsep ini saja sudah membuat Anda unggul dari kebanyakan pengguna. Kesalahan besar yang sering terjadi, kebanyakan tutorial hanya fokus pada tombol mana yang diklik. Hampir tidak ada yang menjelaskan kapan sebaiknya tidak menggunakan bot. Makanya orang nyalakan bot grid saat tren kuat lalu bingung kenapa terus jual terlalu cepat. Atau nyalakan bot DCA tanpa paham alokasi modal dan panik saat drawdown membesar. Masalahnya bukan pada kerumitan, masalahnya adalah kurangnya pemahaman konteks. Bot tidak gagal secara acak. Bot gagal secara pasti ketika digunakan di kondisi yang salah. Jenis-jenis bot trading OKX. OKX punya beberapa jenis bot trading, masing-masing punya fungsi yang sangat spesifik. Bot grid cari untung dari naik turun harga dalam range tertentu. Bot DKA dirancang untuk rata-rata entry dan kurangi keputusan emosional. Bot arbitrase cari untung dari beda harga dengan risiko pasar minimal. Kuncinya bukan pilih bot yang paling populer. Kuncinya pilih bot yang cocok sama kondisi pasar sekarang. Kenapa copy setting orang lain nggak berhasil? Copy setting bot orang lain itu kayak pakai kacamata orang lain. Mungkin bagus di mereka, tapi nggak bakal cocok buat lo. Ukuran modal mereka beda. Toleransi risiko mereka beda. Timing masuk pasar mereka beda. Bahkan cara mereka handle emosi juga beda. Bot bukan solusi yang cocok untuk semua orang. Bot itu alat, dan alat cuma berguna kalau dipakai dengan benar. Cara berpikir kayak pembuat bot. Daripada tanya, bot mana yang paling untung? Tanyakan ini, bot ini cocok untuk kondisi pasar apa? Kalau sudah mikir begini, semuanya berubah. Kamu berhenti kejar screenshot, berhenti trading FOMO, dan mulai pakai bot sebagai sistem terkontrol, bukan tiket lotre. Kapan sebaiknya nyalain bot? Skill penting pakai bot trading OKX adalah tahu kapan jangan trading. Bot nggak dirancang buat jalan terus. Bot grid paling bagus kalau harga sideways dengan support dan resistance jelas. Kalau pasar lagi trending kuat naik atau turun, bot grid bakal underperform. Bot DCA bisa bantu kelola volatilitas, tapi cuma kalau kamu kontrol posisi, ukuran, dan alokasi modal. Nyalain bot di waktu salah bukan nasib sial. Itu timing yang buruk. Cara setup bot dengan kontrol. Sebelum sentuh pengaturan, jawab dulu 3 pertanyaan ini.
Kondisi pasar apa sekarang? Berapa modal yang siap aku risikokan? Dan berapa banyak penurunan yang bisa saya terima secara emosional? Setelah menjawab ini, pengaturannya jadi sederhana. Pilih pasangan trading dengan likuiditas yang cukup. Tentukan rentang harga realistis dari struktur, bukan harapan. Alokasikan modal bertahap, bukan sekaligus. Dan yang terpenting, mulai dari kecil. Bot adalah sistem, bukan taruhan. Kenapa backtesting itu penting? Backtesting bukan soal cari profit sempurna. Ini soal memahami perilaku. Saat backtest bot, kamu belajar reaksinya saat volatilitas, breakout palsu, dan pasar lambat. Ini beri kamu percaya diri saat drawdown terjadi karena kamu sudah mengantisipasinya. Orang panik karena mereka tak pernah tes sistemnya. Mereka cuma tes emosi mereka. Kesalahan umum yang hancurkan akun. Cara tercepat rugi dengan bot trading OKX adalah overconfidence. Orang naikkan modal terlalu cepat setelah winning streak singkat. Mereka abaikan perubahan kondisi pasar. Mereka tumpuk banyak bot di aset yang berkorelasi, dan mereka tak pernah hentikan bot saat kondisi berubah. Bot tidak tahu kapan harus berhenti. Tanggung jawab itu selalu ada pada Anda. Manajemen risiko. Dengan bot trading, manajemen risiko bukan pilihan tapi fondasi. Jangan pernah taruh semua modal ke satu bot. Selalu sisakan margin untuk volatilitas. Hindari jalankan bot saat berita besar kecuali strategi dirancang untuk itu. Dan rutin tinjau performa daripada biarkan bot jalan tanpa kontrol. Otomasi tanpa pengawasan bukan kebebasan tapi kelalaian. Bot trading bukan mesin cuan pasif. Mereka alat yang kurangi kesalahan emosi dan tingkatkan eksekusi. Beberapa minggu performa bagus, beberapa minggu kurang. Tujuannya konsistensi jangka panjang, bukan hasil instan. Kalau harap bot bikin kaya cepat, Anda akan salah pakai. Kalau harap bot jalankan strategi konsisten, Anda dapat manfaatnya. Trading manual versus bot trading. Trading manual beri fleksibilitas tapi kena dampak emosi. Trading bot kasih disiplin tapi butuh struktur. Trader terbaik gabungin keduanya. Mereka analisis manual, eksekusi sistematis. Bot nggak gantiin skill tapi nguatin skill. Kalau dipakai benar, bot lindungi lo dari diri sendiri. Perubahan terbesar terjadi pas lo berhenti nanya bot mana yang terbaik dan mulai nanya strategi mana yang cocok buat market ini. Mindset itu aja yang bedain user yang profit sama yang frustasi. Bot trading OKX powerful banget, tapi cuma di tangan orang yang ngerti logika di baliknya. Kalau mau mulai pakai bot trading OKX dengan fee lebih murah dan reward lebih bagus, pakai kode referral OKX gua waktu daftar. Kode referralnya adalah 5 or refund. Dengan kode ini, lo bisa dapat rebate fee sampai 20% buat futures dan spot trading, plus bonus welcome sampai $10.000. Link registrasi dan kode referral ada di deskripsi di bawah. Kalau video ini helpful buat lo, subscribe buat konten otomasi kripto dan strategi trading yang lebih praktis. Dan ingat, trade pakai sistem bukan emosi.